kami yang di surga yang kami kenal melalui Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas segala nikmat berkat yang Kau berikan pada kami sampai saat ini. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan disapa oleh firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari Injil Lukas pasal 5 ayat 5. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebar jala juga. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat ini memang sepintas terlihat jelas. Tetapi sebenarnya jika kita membaca kembali, ayat ini justru mengandung kekuatan yang sangat besar bagi kehidupan kita. Sebab di dalamnya kita menemukan pengalaman Petrus yang sangat manusiawi. Ia sudah berusaha dengan kekuatan sendiri, sudah bekerja keras sepanjang malam, sudah mengerahkan tenaga dan pengalamannya sebagai nelayan, tetapi hasilnya tetap saja nihil. Tidak ada seekor ikan pun yang tertangkap. Dan kondisi itu membuat Petrus berada dalam kelelahan, kekecewaan, bahkan mungkin rasa frustasi yang mendalam. Seperti yang sering kita alami juga dalam kehidupan ini. Ketika segala upaya, tindakan, dan perbuatan kita tidak menghasilkan apa-apa, kita mungkin akan jatuh ke titik yang disebut sebagai frustasi. Namun, dalam keadaan yang melelahkan itu, Yesus datang dengan sebuah perintah yang seolah-olah melawan logika manusia. Karena Yesus meminta Petrus untuk kembali menebarkan jala di siang hari. Padahal semua orang tahu bahwa waktu terbaik untuk menangkap ikan adalah malam hari, bukan siang hari. Dan jika dipikir secara akal sehat, permintaan itu seperti tampak sia-sia dan bahkan mungkin membuang tenaga saja. Tetapi yang menarik adalah Petrus tidak menolak, apalagi mengabaikan perintah itu. Justru dia berkata, karena Engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala itu. Dari sini saudara-saudara semua kita bisa melihat dan sekaligus belajar bahwa iman sejati seringkali dimulai ketika logika manusia sudah tidak menemukan jalan keluar. Sebab ketika pikiran kita berkata tidak mungkin, firman Tuhan justru berkata, cobalah sekali lagi. Dan saat kita memilih untuk taat, meskipun hati kita telah lelah, pikiran kita telah ragu, Tuhan sanggup menunjukkan kuasanya. Dengan cara apa? Dengan cara yang melampaui akal pikiran kita. Seperti yang dialami oleh Petrus ketika jalannya tiba-tiba penuh dengan ikan hingga hampir koyak, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pesan ini sangat relevan bagi kita saudara-saudaraku semua, sebab dalam kehidupan sehari-hari kita pun seringkali berhadapan dengan situasi di mana usaha kita tidak membuahkan hasil. Kita sudah bekerja keras, sudah belajar dengan sungguh-sungguh, sudah mengusahakan yang terbaik. Tetapi tetap saja terasa kosong. Dan dalam kondisi seperti itulah Tuhan mau mengingatkan kita bahwa keberhasilan sejati dalam dirimu tidak hanya bergantung pada kemampuan dan kekuatanmu sebagai manusia, melainkan pada ketaatan kita kepada firman Tuhan. Karena di balik ketaatan itulah Tuhan mau bekerja, membuka jalan, dan memberikan hasil yang melampaui apa yang bisa kita capai. Karena itu saudara-saudaraku semua, saudaraku yang terkasih, jika hari ini engkau berada dalam kelelahan, kekecewaan, atau rasa putus asa karena segala upaya terasa sia-sia, ingatlah firman ini. Jangan berhenti percaya, jangan berhenti taat. Sebab mujizat Tuhan sering kali hadir bukan hanya karena kita bekerja keras, tetapi karena kita berani berkata seperti Petrus, ya Tuhan, karena Engkau yang menyuruh, aku akan melakukannya. Maka daripada itu saudara-saudaraku semua, mari kita belajar untuk terus percaya, walau terkadang tidak masuk di akal kita. Tetap taat walau kita lelah, dan berserah walau hati kita penuh tanda tanya. Sebab pada saat itulah kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib dan membawa kita kepada berkat serta kemenangan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian, hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.